Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini aku mau membahas tentang Business Environment, yaitu siklus bisnis dan ekonomi makro. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Dian Wita Rahayu. Aku dari Manajemen C, Institut Manajemen Wiata Indonesia. Yang pertama ada teori siklus bisnis, yaitu teori siklus bisnis real. Teori ini menjelaskan tentang fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan teknologi produksi dan dari sumber lainnya seperti gangguan-gangguan dari luar negeri atau international disturbance, fluktuasi cuaca, dan bencana alam. Yang kedua ada teori siklus bisnis Keynesian baru. Teori ini menekankan bahwa pada kenyataannya tingkat upah hari ini hasil negosiasi dari masa lalu. Ini berarti ekspektasi rasional masa lalu tentang harga sekarang mempengaruhi tingkat upah dan posisi short and aggregate supply. Yang ketiga ada siklus ekonomi Indonesia. Fluktuasi perekonomian Indonesia adalah stabil, namun penurunan di Indonesia terjadi ditandai dengan kredit macet atau tingkat bunga naik dan investasi yang turun. Yang ketiga ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan analisisnya pada variabel ekonomi secara keseluruhan, antara lain permintaan dan penawaran agregat, total output, employment, serta akibat yang ditimbulkannya seperti booms, resesi, dan lain-lain. Yang kedua ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu produk individu muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi harus sesuai dengan tuntutan syariah Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga masyahid syariah. Selanjutnya ada tujuan ekonomi makro. Yang pertama ada mewujudkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua pengembangan ekonomi nasional, ketiga pendapatan nasional yang meningkat, keempat membuka kesempatan kerja, kelima pendapatan ekonomi yang stabil, keenam mengendalikan inflasi, yang terakhir distribusi pendapatan yang merata. Lalu ada kebijakan ekonomi makro. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter diciptakan dengan bermacam-macam tujuan, seperti menjaga harga tetap stabil dengan tingkat inflasi yang rendah. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang bertanggung jawab atas tersedianya semua jasa dan barang publik melalui program pembangunan, administrasi, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, menentukan perekonomian suatu negara, yaitu berperan sebagai penentu perekonomian suatu negara. Misalnya, adanya rincian pembahasan mengenai pengeluaran pemerintah, investasi, perusahaan, konsumsi rumah tangga, dan kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, ada pengeluaran menyeluruh. Ruang lingkup ekonomi makro selanjutnya adalah tingkat pengeluaran agregat atau menyeluruh. Apabila pengeluaran tersebut tidak ideal, maka menimbulkan masalah ekonomi lainnya. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan persoalan ekonomi lainnya. Selanjutnya ada masalah jangka pendek. Permasalahan ini menghindari tiga penyakit ekonomi makro, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Selanjutnya ada masalah jangka panjang. Permasalahan ini mengendalikan perekonomian supaya ada keselarasan antara tersedianya dana untuk investasi, bertambahnya kapasitas produksi, dan pertumbuhan penduduk. Yang terakhir ada permasalahan ekonomi makro. Selanjutnya kita kembali ke perubahan permintaan agregat. Perekonomian suatu negara dalam jangka panjang akan mengalami fluktuasi atau pasang surut. Pemahaman tentang penyebab fluktuasi agregat atau fluktuasi output adalah tujuan utama dari ekonomi makro. Yang terakhir kita akan membahas tentang fluktuasi atau naik turunnya output dan kesempatan kerja secara periodik. 1. Turunnya PDB dan kesempatan kerja yang merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada perubahan permintaan agregat, jangka pendek atau short run. Yang ketiga, fluktuasi disebabkan oleh perubahan modal, kualitas tenaga kerja, dan teknologi produksi jangka panjang.
Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke kesimpulannya ya. Jadi, kesimpulannya, siklus bisnis atau business cycle adalah ekspansi dan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara alami pada suatu negara selama periode waktu tertentu. Kondisi yang juga dikenal sebagai economic cycle ini dimulai dan diakhiri dengan peningkatan serta penurunan angka PDB atau produk domestik bruto negara. Business cycle sendiri biasanya memperhitungkan pertumbuhan dan penurunan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Pihak pemerintah pun dapat mengelola kondisi ini menggunakan berbagai alat dan media. Nah, teman-teman, gak kerasa kan kita udah sampai di penghujung materi. Cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.